Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari PT Jaya Tama ya, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai buku besar atau bagaimana cara memposting dari jurnal khusus ya, baik itu jurnal penjualan atau sales jurnal, purchase jurnal, cash receipt jurnal, sampai pada jurnal umum atau general jurnal. Nah, untuk membuat buku besar atau tahapan posting dari jurnal khusus ke buku besar, yang pertama adalah silakan kalian buatkan dulu untuk bentuk kolom buku besarnya ya, dari kode dari akun cash in bank sampai akun order expense ya. Buatkan semua untuk buku besarnya, formatnya kira-kira seperti ini. Ada kolom tanggal, kemudian keterangan, kemudian ada kolom posting ya, debit kredit, dan ada kolom saldo untuk debit dan kreditnya. Kira-kira seperti ini untuk bentuk atau format dari buku besarnya. Nah, setelah semua akun sudah dibuatkan buku besar, langkah pertama sebelum kita memposting dari jurnal khusus ini ke dalam buku besar, langkah pertama adalah kita masukkan dulu saldo awal dari masing-masing akun. Dimana untuk saldo awal dari masing-masing akun ini kita bisa ambil dari soal ya. Di sini sudah saya siapkan daftar saldonya. Kita ambil dari saldo awal per 30 November ya. Kita ambil dari saldo per 30 November. Ini akan kita masukkan sebagai saldo awal di buku besar ini. Nah, cara menginput saldo awal ini ke dalam buku besar ini cukup mudah. Caranya adalah misalnya di sini ada saldo awal, yang pertama ada cash in bank, ada saldo sisi debit. Oke, cara memasukkannya adalah karena saldo kita buatkan tanggal 1 ya. Penanggalannya adalah tanggal 1, kemudian keterangannya adalah saldo. Di sini untuk refnya TB atau trial balance. Kemudian karena di sini saldo awal, maka kalian langsung masuk ke kolom saldo. Kita masukkan atau letakkan di sisi debit karena cash in bank ada di sisi debit seperti ini. Lalu kemudian yang kedua petty cash. Ya, di petty cash pun sama, ada sisi debit. Kita masukkan tanggal 1, kemudian keterangannya saldo, refnya TB, lalu langsung masuk ke kolom saldo. Ya, di sini petty cash saldonya ada di sisi debit. Kita letakkan di sisi debit sebesar 10 juta. Lalu yang kedua untuk account receivable di sini. Nah, untuk account receivable di sini untuk saldonya pun sama, ada di sisi debit. Kita masukkan tanggal 1, keterangannya saldo. Di sini adalah TB. Kemudian selanjutnya karena saldo seperti tadi kita masuk kolom saldo. Di sini untuk account receivable ada sisi debit. Kita letakkan di sisi debit. Oke, lanjut ke allowance for debt full debt di sini. Oke, tanggal 1, keterangannya saldo. Kemudian di sini ref, lalu masuk ke kolom saldo. Di sini untuk allowance itu ada di sisi kredit, maka kita letakkan di kolom saldo, letakkan di sisi kredit. Oke, lakukan seperti itu. Kalian masukkan semua daftar saldo awal ini ya. Masukkan saldo awal ini, sesuaikan dengan saldo dari masing-masing akun. Jika saldonya ada di sisi debit, silakan diposting atau dimasukkan ke buku besar sebagai saldo awal di sisi debit. Jika saldonya kredit, maka silakan masukkan di sisi kredit seperti itu. Oke, untuk mempersingkat di sini saya langsung masukkan untuk saldo awalnya untuk mempercepat ya. Caranya seperti tadi, tanggalnya tanggal 1 seperti tadi ya. Kemudian keterangannya saldo, kemudian silakan dimasukkan untuk saldonya apakah debit atau kredit. Lakukan seperti itu sampai semua saldo awal itu masuk ke masing-masing akun.
Ya, baik, setelah seluruh saldo awal ini sudah kita masukkan semua ke masing-masing buku besar sesuai dengan nama akunnya masing-masing. Oke, langkah selanjutnya adalah baru kita akan coba posting dari jurnal khusus ini ke dalam buku besar. Oke, yang pertama kita akan coba posting dari jurnal penjualan dulu atau sales jurnal ya. Kita akan posting dari sales jurnal dulu. Nah, untuk proses posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar di sini kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi ya, karena data rekapitulasi ini sudah menggambarkan seluruh kode akun atau seluruh nama akun yang muncul di sales jurnal nih. Jadi kita berpatokan sama rekapitulasi. Cara postingnya adalah sebagai berikut di sini. Oke, di sini untuk di sales jurnal itu di sisi debit ada muncul satu akun ya, kemudian di sisi kredit ada muncul dua akun. Oke, sekarang kode akun ini sebagai dasar untuk kita posting dalam buku besar. Yang pertama adalah kita akan coba cari di buku besar untuk kode akun 11201. Ya, cara postingnya perhatikan di sini. Di sini ada di sisi debit ada kode akun 11201. Nah, sekarang kita cari di buku besar untuk kode akun 11201. 11201. Oke, berarti ini adalah account receivable atau akun account receivable di sini. Oke, sekarang cara postingnya adalah di sini perhatikan untuk account receivable dengan kode 11201 ini ada di sisi debit. Berarti kita akan posting ke dalam buku besar ini di sisi debit. Caranya adalah kita masukkan tanggal ya, tanggalnya tanggal 31 ya, posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Itu penanggalannya kita menggunakan tanggal 31, jika saldo kita gunakan tanggal 1. Oke, untuk keterangan karena kita posting dari jurnal sales jurnal atau jurnal penjualan, maka untuk keterangan di sini kita masukkan sales jurnal. Untuk refnya adalah SJ. Lalu di sini untuk di sisi posting di sini kita akan masukkan karena di sini sisi debit ya, maka kita masukkan di buku besar ini kita letakkan di sisi debit di sini. Oke, baru kita masuk ke dalam saldo. Baik, sebelumnya ada saldo debit 696.850.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penjualan itu 804.168.750. Di sini ada debit ketemu debit. Nah, karena debit ketemu debit maka kita jumlahkan. Letakkan di sisi debit, ketemu hasil di situ 1.501.018.750. Oke, itu untuk postingan pertama. Oke, di sisi debit sudah tidak ada kode akun lagi. Sekarang kita masuk di sisi kredit atau kita akan coba posting akun-akun yang muncul di sisi kredit. Oke, di sisi kredit di sini ada kode akun 21204. Sekarang kita cari di buku besar 21204. 21204 berarti kode akun ini. Oke, di sini ada nama akunnya adalah fade out. Oke, berarti kode akun 21204 adalah fade out. Oke, sekarang kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 31. Keterangannya di sini masih sales jurnal karena kita sedang posting dari jurnal sales. Kemudian di sini SC. Perhatikan di sini di sales jurnal untuk fade out ini ada di sisi kredit. Berarti di sini kita masukkan atau kita posting di sisi kredit seperti ini. Ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ini tidak ada saldo. Otomatis ada posting dari sales jurnal, otomatis ini akan menjadi saldo. Kita letakkan di sisi kredit karena di sini untuk di sales jurnal itu ada di sisi kredit, maka otomatis akan menjadi saldo kredit untuk fade out. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini untuk di sisi kredit ada kode akun 41101. Sekarang kita cari untuk buku besarnya 41101. Oke, di sini untuk 41101 adalah akun sales of merchandise atau akun penjualan di sini. Oke, masukkan tanggalnya tanggal 31. Keterangannya adalah sales jurnal karena kita masih posting dari sales jurnal. Kemudian di sini SC masih sama caranya. Oke, untuk sales of merchandise di sales jurnal ini ada di sisi kredit. Maka di buku besar kita akan posting di sisi kredit di sini. Oke, untuk hasil posting kita masuk di kolom ini. Kalau hasil saldo di kolom saldo. Oke, kita posting di sisi kredit. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 7.409.062.500. Kemudian ada hasil posting dari sales jurnal di sisi kredit 731.062.062.500.
Di sini kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan, letakkan saldonya di sisi kredit, yaitu didapat jumlah 8.140.125.000. Oke, itu untuk sales jurnal. Oke, sales jurnal selesai. Sekarang kita masuk ke purchase jurnal. Kita akan coba posting dari purchase jurnal ke dalam buku besar ini. Oke, kita masuk ke rekapitulasinya. Di purchase jurnal itu ada muncul akun atau kode akun di sisi debit, itu ada dua akun, yaitu 11301 dan 11401. Sedangkan di sisi kredit itu hanya satu akun, yaitu 21201. Oke, sekarang kita akan posting dulu dari sisi debitnya. Oke, di sini untuk 11301 yang pertama kita cari di buku besar 11301. 11301. Oke, di sini ada akun 11301 adalah akun merchandise inventory. Oke, kita masukkan tanggal 31. Oke, sumber jurnalnya tadi adalah purchase jurnal, maka di sini di buku besar keterangannya kita isi purchase jurnal. Refnya adalah PJ. Kemudian untuk merchandise inventory di purchase jurnal ini ada di sisi debit. Berarti di sini kita akan posting di buku besar itu di sisi debit di sini. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit itu 432.187.500. Kemudian ada hasil posting dari purchase jurnal 567 juta sekian. Oke, di sini debit ketemu debit, maka kita jumlahkan saldonya, kita letakkan di sisi debit. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke kode akun yang kedua. Oke, yang kedua di sini ada akun 11401. Kita cari 11401, berarti yang ini. Oke, ini adalah akun fed in. Oke, sekarang kita masukkan atau kita posting dari purchase jurnal ke buku besar ini untuk fed in. Tanggal 31 keterangannya adalah purchase jurnal. Karena kita sedang memposting dari purchase jurnal, maka di sini kita kasih keterangan purchase jurnal. Oke, keterangannya di sini adalah PJ. Kemudian di purchase jurnal untuk fed in ini ada di sisi debit. Oke, maka di sini kita akan masukkan atau kita posting dalam buku besar di sisi debit. Oke, sebelumnya untuk fed in ini tidak ada saldo awal. Nah, karena tidak ada saldo awal, maka otomatis hasil posting dari purchase jurnal ini akan menjadi saldo debit di kolom saldo. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita lihat, oke, sudah habis. Sekarang kita akan coba posting yang di sisi kredit. Di sisi kredit di sini ada akun 21201. Kita cari 21201. 21201 ya ini. Ini adalah account payable. Oke, kita akan posting untuk account payable tanggal 31. Keterangannya adalah purchase jurnal, refnya adalah PJ. Oke, untuk account payable di purchase jurnal dia muncul di sisi kredit, maka di sini akan kita posting di sisi kredit. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit. Kemudian di sini ada hasil posting dari purchase jurnal di sisi kredit. Oke, kredit ketemu kredit, kita jumlahkan. Kita jumlahkan, letakkan di sisi kredit di sini. Oke, sehingga di situ dapatlah nilai saldo untuk account payable di sisi kredit adalah 1.247.754.200. Oke, untuk purchase jurnal selesai. Sekarang kita masuk ke cash receipt jurnal atau jurnal penerimaan kas. Oke, di sini jurnal penerimaan kas itu ada muncul di sisi debit itu kode akun ada dua kode akun, sedangkan di sisi kredit itu pun sama ada dua akun. Oke, sekarang kita akan mulai posting dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal ini ke dalam buku besar berdasarkan data rekapitulasi ini. Oke, kita cari dulu untuk 11101. Kita cari buku besar 11101. Oke, untuk 11101 adalah akun cash in bank. Oke, sekarang kita posting tanggal 31. Kemudian keterangannya adalah karena kita mau posting dari cash receipt jurnal, maka di buku besar keterangannya kita isi cash receipt jurnal. Oke, di sini keterangannya untuk refnya adalah CRJ. Kemudian cash in bank di cash receipt jurnal ini muncul di sisi debit. Berarti di sini akan kita posting atau kita masukkan di sisi debit di sini. Oke, lalu kita masukkan saldonya. Oke, sebelumnya ada saldo debit. Kemudian ada hasil posting dari cash receipt jurnal di sisi debit.
Oke, debit ketemu debit, maka kita jumlahkan, letakkan saldonya di sisi debit. Seperti itu, didapat 1.828.363.225 untuk cash in bank. Oke, lanjut ke kode akun yang kedua. Oke, di sisi debit ada akun 41102. Kita cari 41102. Oke, 41102 berarti ini. Oke, di sini ada akun sales diskon. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya, tanggal 31. Kemudian di sini keterangannya adalah cash receipt journal karena kita posting dari cash receipt journal. Ini adalah CRJ. Kemudian sales diskon di cash receipt journal ini muncul di sisi debit. Berarti kita akan posting di sini di sisi debit. Oke. Lalu kita masuk saldo. Sebelumnya ada saldo debit. Kemudian ada hasil posting dari cash receipt journal di sisi debit. Oke, sekali lagi di sini debit ketemu debit, kita jumlahkan. Kita letakkan di sisi debit di sini. Oke, ketemu saldo untuk sales diskon itu Rp50.795.375. Oke, untuk posting yang di sisi debit di cash receipt journal selesai. Sekarang kita masuk yang akun di sisi kredit di sini. Oke, yang pertama di sisi kredit muncul kode akun 11201. Kita cari di buku besar 11201. 11201. Ya, ini 11201 adalah akun receivable. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 31. Ini keterangannya adalah cash receipt journal. Di sini adalah CRJ. Kemudian untuk account receivable di cash receipt journal ini muncul di sisi kredit. Makanya di sini di buku besar kita posting di sisi kredit. Oke. Lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit Rp1.501.018.750. Kemudian ada hasil posting dari cash receipt journal itu di sisi kredit. Oke, di sini debit ketemu kredit. Ya, karena beda saldo, maka ini untuk saldo debit karena lebih besar kita akan kurangi dengan hasil posting dari cash receipt journal. Berarti 1 miliar sekian dikurangi dengan 955 juta sekian. Didapatlah saldo debit sebesar Rp544.256.250. Oke, itu untuk cash in banknya. Oke, selalu ya untuk ini ya, receivable. Oke, lalu yang kedua ada kode akun 11203. Kita cari di buku besar 11203, berarti yang ini. Oke, ada order receivable. Oke, ada akun order receivable. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya tanggal 31. Keterangannya adalah cash receipt journal. Oke, di sini CRJ. Perhatikan untuk order receivable atau pendapatan piutang karyawan di sini ini ada di sisi kredit. Oke, kita masukkan di sini, akan kita posting di sisi kredit. Oke. Lalu kita masuk saldo. Sebelumnya ada saldo debit 1.875.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan kas itu sama jumlahnya. Oke, karena debit ketemu kredit, maka ini akan kita kurangi karena hasilnya jumlahnya sama, maka di sini menghasilkan saldonya 0 untuk order receivable. Oke, seperti itu ya. Oke, itu untuk cash receipt journal selesai. Nah, silakan untuk mempersingkat waktu durasi tutorial untuk cash payment journal, silakan posting ke dalam buku besar. Caranya seperti tadi sama. Kita cari di sini kode akunnya di buku besar, kemudian masukkan saldonya. Yang debit ketemu yang debit nanti kita posting ke debit. Kalau di data rekapitulasi dia ada saldonya di kredit, maka nanti diposting ke buku besar sisi kredit. Oke, lakukan seperti itu, posting dari cash payment journal, purchase journal sampai di jurnal umum atau general journal. Oke, setelah semua akun yang muncul di jurnal khusus dari sales journal sampai dengan jurnal dari sales journal sampai dengan sales journal sampai dengan jurnal umum, setelah dimasukkan semua saldonya, maka kira-kira hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini kira-kira ya. Oke, di sini dapatlah saldo-saldo akhir sementara dari masing-masing akun. Oke, setelah semua selesai, artinya proses posting dari jurnal khusus
sampai dengan jurnal umum itu sudah diposting semua, maka langkah selanjutnya kita akan coba buatkan untuk daftar saldo 31 Desember atau biasa disebut dengan trial balance 31 Desember. Oke, trial balance ini adalah rekapitulasi, bahasanya rekapitulasi dari saldo-saldo yang muncul di buku besar ini. Oke, untuk cara membuat trial balance ini sangat mudah sekali ya. Yang pertama, silakan masukkan kode akun dan nama akun sesuai yang ada di daftar akun. Buatkan semua di sini, masukkan semua nama dan kode akun ya di kolom kode dan nama. Setelah semua kode dan nama dimasukkan semua sesuai dengan jumlah akun yang ada di buku besar ini ya. Sesuai dengan nama akun dan kode akun di buku besar ini sudah dimasukkan semua ke dalam trial balance. Langkah selanjutnya kita akan coba merekap atau memasukkan saldo-saldo akhir yang muncul di buku besar ini. Saldo akhir berarti jumlah terakhir di sisi saldo. Misal di sini cash in bank ada saldo di sisi debit itu 892 juta sekian. Kemudian petty cash ada saldo itu 10 juta. Kemudian ada receivable saldo di sisi debit 522 juta sekian itu. Oke, nah saldo-saldo itu akan kita masukkan atau akan kita rekap ke dalam trial balance ini. Oke, caranya sangat mudah. Kita lihat di sini yang pertama untuk buku besar cash in bank kita dari atas. Ya, di sini cash in bank ada saldo debit 892 juta 435.975. Karena di sisi debit, maka di neraca saldo atau di trial balance kita masukkan di sisi debit seperti ini. Lalu yang kedua, ada petty cash. Ada saldo di sisi debit 10 juta. Maka di trial balance kita masukkan di sisi debit 10 juta. Lalu selanjutnya ada account receivable di sini. Ada saldo debit juga di sini untuk account receivable di sisi debit 522.156.250. Kita masukkan di daftar trial balance di sisi debit. Jumlahnya sama. Selanjutnya untuk allowance for debt di sini ada saldo kredit ya, ada saldo kredit. Maka di sini di trial balance kita masukkan di sisi kredit. Oke. Silakan ambil semua jumlah terakhir ya dari masing-masing akun. Di sini untuk order receivable saldonya 0 0. Maka di sini di trial balance ya kita masukkan saldonya juga 0 0. Oke, lalu merchandise inventory ada saldo debit 467 juta sekian. Kita masukkan di trial balance di sisi debit sebesar 467 juta sekian. Oke, lakukan seperti itu. Kalian ambil semua jumlah-jumlah di kolom saldo di bagian terakhir, masukkan semua. Yang debit masukkan debit, yang kredit masukkan kredit. Oke, setelah kalian masukkan semua ya, dari sudah kalian masukkan saldo akhir dari masing-masing akun itu, maka hasilnya nanti kira-kira seperti ini. Setelah dimasukkan semua, oke, hasilnya seperti ini ya, seperti ini hasilnya. Oke, setelah semua dimasukkan baru kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Kita jumlahkan, sisi debit didapat 11.045.902.520 rupiah. Sisi kredit pun sama. Oke, jika sudah sama, bisa dikatakan untuk hasil posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar sudah benar. Kemudian dari buku besar saldonya kita catat atau kita rekap di daftar trial balance atau daftar neraca saldo 31 Desember itu pun sudah benar. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai posting jurnal ke buku besar dan neraca saldo atau trial balance 31 Desember 2021. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.